Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi ujian dan juga kita akan menghadapi ibadah puasa bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, kedua-duanya adalah sangat penting bagi kita. Ujian artinya kita ilmu, sedangkan bulan Ramadan yaitu kita ibadah. Ketika orang itu mempunyai ilmu dan dia juga melakukan ibadah, insya Allah orang itu satu dari sisi kedudukannya juga akan mempunyai kedudukan yang tinggi kalau dia punya ilmunya. Kemudian dalam sisi kehidupannya juga dia akan sejahtera karena dia menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjadikan manusia ini untuk melakukan ibadah. Bukan saja manusia, tetapi juga ada makhluk lain yang Allah ciptakan untuk ibadah, yaitu jin atau lain. Yang kita tidak pernah melihat jin. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Itu juga diciptakan untuk ibadah. Sekalipun jin juga ada juga kayak manusia yang kafir, ada juga jin yang preman, ada jin yang bandel seperti manusia juga. Tetapi ada, yaitu di antara jin-jin itu orang-orang yang jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasul dulu, jin-jin mendengarkan yaitu bacaan Al-Quran yang kemudian mereka beriman. Di Mekah sana ada masjid yang kemudian dinamakan Masjid Jin. Jadi mendengar namanya serem gitu. Waduh, itu jamaah jin di situ. Tapi ternyata ketika kita berkunjung ke Masjid Jin, masuk situ ya tidak ada jin yang kelihatan. Memang kita tidak bisa melihat jin. Tetapi memang di tempat itu dulunya jin-jin mendengarkan yaitu bacaan Al-Quran yang kemudian beriman. Kemudian ditandai bahwa tempat itu sebagai masjid jin. Jamaahnya manusia biasa. Kita juga pernah jamaah di situ, tapi tidak berubah menjadi jin. Itu masih tetap manusia. Anak-anak sekalian, jadi kegiatan-kegiatan ibadah ini kita hendaknya terus berusaha untuk mencari ilmunya. Apa saja sih ibadah itu yang harus kita lakukan? Apakah hanya sholat dan puasa saja? Ternyata luas sekali. Bahkan amal perbuatan manusia ini apapun itu bisa diniatkan sebagai ibadah. Bisa diniatkan sebagai ibadah. Belajar itu sendiri juga ibadah. Kita berjalan dari kamar menuju ke masjid itu juga ibadah. Maka kita pandai-pandailah untuk mengkasih label amal-amalan kita ini, memberikan niat. Karena amal perbuatan manusia itu juga bisa juga mempunyai label-label yang lain, artinya niatan-niatan yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Bisa saja kelihatannya merupakan perbuatan-perbuatan yaitu biasa,
yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tetapi kalau kita niatnya adalah ingin mendapatkan keuntungan ukhrawi, artinya pahala dari Allah SWT, kita bisa mendapatkan. Maka kita harus cari ilmunya. Apa saja sih ibadah ini? Ternyata ibadah ini ada macam-macam. Ada ibadah yang sifatnya perbuatan fi'liyah yang dilakukan menggunakan tenaga badan kita ini, itu ibadah yang perlu. Tapi juga ada ibadah yang sifatnya ucapan, yaitu mengucapkan sesuatu, mengucapkan zikir, mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat thayyibah, mengucapkan ayat-ayat, mengucapkan doa. Itu juga ibadah yang dalam bentuk ucapan. Tapi ada juga ibadah yang di dalam hati. Di dalam hati kita bersyukur ya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Kita jujur, tidak mau berbuat dusta, kita tidak mau menipu orang. Itu ibadah di dalam hati. Kita mengatakan apa adanya, kita nunjukin orang misalnya. Ini ibadah di dalam. Tetapi ada juga ibadah yang dalam bentuk harta benda, maliyah. Ibadah yang dalam bentuk maliyah itu seperti misalnya kita membantu orang lain, kita memberi sesuatu kepada orang lain. Seperti tadi malam misalnya kelas 6 berusaha untuk fattara shaimin, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Itu ibadah maliyah, artinya dengan harta. Nah, di bulan Ramadan ini Allah siapkan yaitu pahala-pahala, balasan-balasan yang luar biasa. Maka kalau kita tidak tahu ilmunya, maka di bulan Ramadan yang merupakan bonus daripada berbagai macam pahala ini, ya kita tidak akan dapat apa-apa kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka ilmu itu menjadi sangat penting sekali. Kita ini sekarang ini dihadapkan yaitu ilmu dan juga amal. Ilmu kita akan ada ujian, maka tentu saja yang harus dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Persiapan ujian dengan apa yang kita sering lakukan, kita sering sampaikan, yaitu persiapan lahiriah dan batinnya. Lahiriahnya seperti apa? Ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, seperti dilakukan oleh orang kafir dan sebagainya. Itu bagaimana mereka belajar itu. Yang namanya belajar ya memang harus banyak membaca. Yang namanya belajar harus banyak mengulang-ulang. Sama otak kita dengan otak orang Amerika, otak orang Jepang sama. Ketika membaca tidak langsung paham, tidak langsung mengerti, tetapi dia akan paham, akan mengerti kalau bacanya diulang-ulang. Oke, pernah satu kamar yaitu bersama orang Jepang, namanya Nordin Nobuomori. Yang satunya lagi ada Yusuf siapa agak susah namanya, kemudian Abdul Latif, orang Jepang. Orang Jepang ini ketika dulu diterima yaitu di Jamiah, di universitas di Mekah, itu modal bicaranya bahasa Arab itu baru Assalamualaikum gitu aja.
kefahal agak susah, kefaluka agak susah untuk mengucapkan pakai bahasa Arab itu. Sedangkan orang Indonesia pada umumnya yang diterima itu ya sudah mampu bahasa Arab, sudah mampu baca Al-Quran, sudah hafal hadis-hadis, nahwu juga ngerti. Ini mirrobika atau mirrobuka ngerti itu, majrur mirrobika. Pada umumnya sudah tahu. Tetapi apa yang terjadi? Kok orang Indonesia di dalam perjalanan belajarnya yaitu biasa-biasa saja, sedangkan mereka yang tadinya tidak mengerti kok bisa mendapatkan nilai bagus-bagus. Kebetulan satu kamar tahu rahasia. Mereka itu belajarnya luar biasa, dihafal berkali-kali, pelajaran itu dibaca berkali-kali, dihafal. Sehingga ketika di kelas, kita yang orang Indonesia karena sudah paham, nggak perlu hafal, kadang-kadang belajarnya santai. Mereka serius betul-betul. Sehingga ketika yudisium, kok bisa dia bisa mendapatkan nilai misalnya mumtaz, bisa mendapatkan nilai jayidan. Sedangkan orang Indonesia makbul, paling jayyid dan sebagainya. Ini antara lain yaitu dengan mengerahkan segala kekuatannya untuk tadi mengulang-ulang ini, yang berulang kali. Orang Jepang hobinya yang pada waktu itu saya lihat memang yaitu makan mie gitu. Bikin mie sambil belajar itu mulutnya sambil makan mie, dia matanya melototnya ke buku. Itu sambil baca buku sambil juga nyuap ke mulutnya seperti itu. Kita di Indonesia kayaknya nggak mendapat anak-anak yang seperti itu. Sambil jalan, sambil juga memandang buku. Kemana-mana sambil jalan sambil. Nurdin, dia lagi baca buku. Kepala. Orang Jepang suaranya beda juga. Inilah anak-anak sekalian. Kita pun sama otaknya sama dengan mereka itu sebenarnya. Kenapa mereka pinter, kita tidak? Ya karena mereka ada mau usaha, kita malas usaha. Itu yang bedakan itu. Maka santri hendaknya harus merasa beda, yaitu dengan anak-anak yang pulang pergi. Kita mempunyai waktu yang lebih banyak, punya kesempatan belajar yang lebih banyak, dan kita kondusif belajar itu. Tidak hanya sendiri membaca. Orang baca sendiri dengan baca rame-rame beda. Baca sendiri akan cepat males. Gak ada orang celingak-celinguk, dia kesepian, maka dia akan pergi. Tapi kalau baca, banyak teman-teman pada baca, masih ada temannya, maka akan timbul semangat. Nah ini coba tolong supaya dilakukan ini. Setiap tahun Pak Kiai mengingatkan, coba supaya belajar kelompok, halakoh. Belajar kelompok, ini nggak jalan lagi belajar kelompok ini. Maksudnya apa? Kalau kita belajar kelompok itu, kalau kita tidak tahu, pasti ada di antara kita yang tahu. Allah tidak menciptakan manusia itu sama-sama kelas 1B misalnya, ya tidak sama pengetahuannya. Nilainya juga nggak pernah sama. 1B nilai matematiknya 10 semuanya, nggak pernah terjadi seperti itu. Kelas 1E misalnya nilainya adalah 1 semuanya, ya nggak pernah juga terjadi seperti itu. Pasti ada nilainya yang baik, ada juga nilainya rendah, macam-macam. Dan Allah memang tidak ciptakan manusia itu mempunyai kekuatan yang sama, kepintaran yang sama, wajah yang sama, suara yang sama, tidak ada. Beda-beda semuanya. Maka dengan kita halakoh, ada kelompok-kelompok, sekurang-kurangnya 3 orang misalnya, maka di antara yang ada itu pasti ada yang tahu, sehingga mudah untuk bisa bertanya.
Jangan belajar hanya sendiri saja. Ketika ada yang tidak tahu, dilewati biasanya kalau belajar sendiri. Dilewati. Sehingga kapan kita menjadi tahu? Menjadi tidak tahu. Kalau kita belajar itu berkelompok, andai kata kita tidak tahu, maka teman-teman tanya teman-teman. Andai kata teman-teman tidak ada yang tahu, maka ada usaha tanya kepada pihak lain dan sebagainya. Bisa mewakili satu orang, ada yang bertanya, mewakili seperti itu. Ini jadi faedahnya belajar berjamaah seperti itu. Kita bisa saling tolong menolong. Apabila ada hal-hal yang kita tidak tahu juga, kita bisa bertanya kepada yang lain. Andai kata yang lain juga tidak tahu juga, bisa aja tanya kepada kelompok yang lain. Ini penting sekali. Orang-orang non-muslim kok belajar bisa berhasil, mereka bisa sampai ilmunya, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan berbagai macam, yaitu pabrik misalnya, mesin-mesin macam-macam, bisa menciptakan juga seperti HP ini. Kok kita nggak bisa? Kenapa? Nah ini bedanya adalah kesungguhan kita di dalam belajar itu. Masing-masing harus sungguh-sungguh. Nasib kamu tidak ditentukan oleh teman kamu. Maka jangan kemudian kamu malas-malas belajar, melihat yang lain malas, ikut malas. Kamu tidak ditentukan oleh teman kamu. Kamu sendiri yang akan menentukan. Kamu nanti akan di masyarakat akan hidup bahagia atau tidak adalah dari apa yang dilakukan sekarang ini. Maka belajar ini supaya benar-benar ditekuni, tidak hanya sekedar tadi membaca yang berulang-ulang. Kita masing-masing tahu kemampuan diri kita sendiri. Ada memang di antara teman kita yang sekali baca dia langsung ngerti. Tetapi banyak juga di antara teman-teman kita yang baca 3-4 kali masih belum ngerti juga. Kita tahu kemampuan diri kita ini. Kalau kita baca itu berapa kali biasanya sampai bisa mengerti itu. Kita tahu, lakukanlah itu. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang lain yang memang mempunyai kekuatan yang berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda. Kok itu malas sekali belajar, kok bisa ya? Ya biar sajalah. Memang dia memang seperti itu nasibnya. Jangan kemudian kita ikut-ikutan malas. Dia belajar sekali 2 kali sudah paham. Nah, kita belum paham, ya kita jangan ngikuti orang yang sekali baca 2 kali baca sudah paham. Kalau kita misalnya kemampuannya sampai 10 kali baru ngerti, ya lakukanlah itu. Laki-laki nanti anak-anak sekalian, kesungguhan anak-anak itulah yang akan mengarahkan yaitu kehidupan anak-anak nanti. Pinter, dia malas, ya, nilainya kok bagus-bagus, nilainya malas, tidak ada jaminan juga kalau nanti kembali ke masyarakat dia kemudian lebih baik nasibnya di dalam hidup ini, tidak ada jaminan. Tapi kesungguhan ini, mungkin tidak pinter dia, tetapi sungguh serius dia. Maka bisa jadi ketika kembali ke masyarakat dia lebih berhasil karena dia di dalam bekerja juga tidak pernah malas, dia selalu sungguh-sungguh di dalam bekerja. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada orang dulu ketika satu kelasnya dia selalu ranking, selalu peringkat 1. Ada temannya yang tidak termasuk yaitu peringkat 1 dan sebagainya. Setelah kembali ke masyarakat, ini anak-anak yang tadinya tidak masuk hitungan peringkat begitu, kok malah lebih berhasil daripada yang dulu peringkat 1. Seperti misalnya yang peringkat 1, dia tidak sampai doktor, tetapi yang dulunya hanya peringkat 11 atau 13 misalnya, peringkat 20, loh kok bisa sampai doktor? Itu bisa terjadi seperti itu, banyak sekali terjadi. Ya, teman-teman Pak Kiai juga banyak sekali yang kita kadang-kadang terheran-heran kok bisa-bisanya gitu.
Dia di kelas juga bodoh, teler, kok bisa menjadi seperti itu? Itu banyak terjadi. Maka kesungguhan kita inilah, kesungguhan kita di dalam belajar itu. Kemudian cara kita di dalam belajar. Otak kita ketika dalam belajar itu kita bisa tidak hanya sekedar baca. Ketika membaca kita tidak tahu, kita bertanya kepada pihak lain. Ketika pihak lain tidak tahu juga bagaimana bertanya kepada siapa yang tahu. Cara berpikir kayak begini ini nanti akan dipraktekkan di dalam masyarakat ketika kembali di rumah masing-masing setelah dewasa. Bagaimana ketika dia mendapatkan satu persoalan, dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, maka dia akan selalu berusaha untuk bagaimana bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut karena dia sudah terbiasa ketika belajar. Maka anak-anak, bedalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan dan orang yang tidak punya latar belakang pendidikan. Anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang tidak sekolah apabila menghadapi satu persoalan, dia akan tinggalkan. Dia tidak akan mampu. Anak-anak yang punya latar belakang sekolah, maka dia banyak pikiran, banyak alternatif, banyak pilihan. Andai kata ini nggak cocok, bisa yang lain. Andai kata itu nggak cocok juga, bisa yang lain. Banyak pikiran. Jadi semakin tinggi sebenarnya orang mempunyai ilmu itu akan semakin luas pandangannya. Ibarat orang manjat pohon. Kalau orang itu manjat pohon, semakin tinggi dia memanjat pohon, semakin banyak yang bisa dilihat di sekitar pohon itu. Misalnya di pesantren ini manjat pohon, oh di bawah sana ada orang tuh, oh di sawah sana ada orang kelihatan. Tapi kalau orang tidak manjat pohon, yang dia ketahui yang ada di sekitarnya saja. Nah ini bedanya. Jadi orang yang memang belajar, dia wawasannya luas, dia banyak pilihan dan sebagainya. Sedangkan orang yang tidak mau belajar atau yang malas belajar, ya dia sempit sekali wawasannya. Hanya sekedar sekitarnya saja yang dia lihat. Orang di kampung misalnya di Cipining ini banyak sekali anak-anak yang tidak mau sekolah. Ya, dia hanya bisa melihat apa yang ada di sekitarnya saja. Apa yang ada di tempat lain dia takut. Bagaimana nanti di sana, bagaimana, saya nggak punya teman dan sebagainya. Tetapi beda dengan orang yang mempunyai latar belakang pendidikan, apalagi di pesantren ini nggak pernah takut. Seperti anak kita di sini ini, mau kemana saja ada teman di situ. Mau ke Kalimantan ada teman kita dulu siapa ya, satu kelas misalnya. Oh enggak, kakak kelas ada sih ini, saya mau temu dia. Kita di mana saja ketemu. Mau ke misalnya Aceh di sana ada teman kita, ada adik kelas dulu dan sebagainya, nggak pernah takut. Kemarin bagi dapat telepon dari seseorang yang nggak inget gitu. Tapi dia memperkenalkan diri sebagai saya dulu alumni Cipining gitu. Tahun berapa? Oh tahun sekian. Oh udah lama ya. Di mana ini sekarang? Saya berada di Sumatera. Saya ingin tahu Pak Kiai, apa ada kawan-kawan saya dulu, teman-teman di Cipining yang di daerah ini? Oh ada di situ. Coba dicari saja namanya ini. Oh ya terima kasih. Jadi kalau dia tidak punya latar belakang tadi pendidikan yang tinggi dan sebagainya, nggak ada keberanian begitu. Tapi dengan dia pernah mungkin bersama-sama punya pengalaman dulu di sekolahnya dan sebagainya, maka dia akan banyak pilihan. Ketika tidak ada teman dan sebagainya, cari teman akan bisa ketemu. Inilah anak-anak sekalian, maka saya berharap tadi belajar tadi dari sisi usaha-usaha ilmiahnya banyak-banyaklah belajar. Bahkan di dalam mahfudzat kita semuanya tahu khairul jalisin bisamani kitabun.
Sebaik-baik teman duduk di sepanjang masa itu adalah kita. Maka para santri, putra maupun putri, kemana saja supaya membawa buku, supaya membawa kitab untuk dibaca. Kemana saja, mau makan juga bawa, mau mandi juga bawa. Sekurang-kurangnya adalah catatan di saku, sekurang-kurangnya, sehingga sambil jalan bisa sambil membaca. Ini santri-santri harus biasakan seperti itu. Tadi dari cerita yang Pak Ki sampaikan, yaitu kisah orang Jepang itu, kok bagaimana bisa orang Jepang bisa mengungguli orang Indonesia? Karena belajarnya seperti itu. Kita tahu, belajarnya luar biasa. Sambil jalan, sambil membaca, sambil makan pun sambil membaca. Sambil tiduran dia selalu pegang buku. Yang kita bilang, nggak boleh baca sambil tiduran, nanti matanya sakit. Sukron, itu aja dia. Nggak bisa dilarang. Latakro, wanta naim, wanta mustalki. Lah, sukron. Tetap aja dia baca. Terus semangat bacanya begitu tinggi sambil baca, sambil yaitu menjalani berbagai macam kegiatan. Di Indonesia nggak pernah kita melihat yaitu orang di bis membaca. Bagi ketika mendapatkan kesempatan untuk mengikuti itu dulu semacam daurah yaitu di Mesir, merasa heran, naik bis, tangannya sambil pegang gantungan itu, bis karena berdiri padat, tangan kanannya pegang buku membaca, pegang Al-Quran membaca. Ada di Indonesia, nggak pernah ada seperti itu, nggak pernah ada. Naik kereta sambil duduk itu sambil membaca. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca juga belajar. Nah, kita coba praktekkan di pesantren ini. Kemana saja harus bawa buku. Ke masjid juga harus bawa buku, jangan linggang kangkung. Ke masjid bawa buku, baca. Ya, sekurang-kurangnya di masjid sih baca Al-Quran, tetapi baca pelajaran juga. Karena kita ini tadi kesejahteraan kamu, posisi kamu di dalam masyarakat dan sebagainya itu, nanti kedudukan kamu di masyarakat, kamu mau jadi apa, itu dipengaruhi, ditentukan oleh ilmu yang kamu dapatkan itu. Kalau kamu tidak punya ilmu, ya tidak bisa jadi apa-apa. Orang kita mau melakukan apa saja lewat testing sekarang itu. Mau jadi DPR juga pakai testing, mau jadi lurah juga pakai testing. Nah, kalau orang tidak punya ilmu ya tidak bisa jadi apa-apa. Maka coba biasakan bawa buku kemana-mana. Mau ke masjid bawa buku, ke sekolah. Ini ada sekolah juga gak bawa buku, katanya nasi itu. Bagaimana bisa sekolah gak bawa buku? Ditanya, enak kita buka bil hujrah. 5 adalah tahmil nasi itu, Ustaz. Orang apaan seperti itu? Jadi kita kemana-mana harus bawa buku. Sekolah juga harus bawa buku. Jangan sekolah seharian tidak membawa buku, hanya buku satu saja. Catatan juga tidak punya. Ini di dalam usaha-usaha lahiriah yang harapkan kita memang harus serius betul. Nanti kita akan mungkin mendengarkan bagaimana teman-teman yaitu di Amerika belajar. Ini teman kita akan datang yaitu Sidki, sudah selesai dari Amerika, yang nanti akan kembali lagi di sini. Coba ditanya bagaimana teman-teman sana di dalam belajar itu. Jangan kayak teman-teman kita yang ada di luar. Sekolah yang penting berangkat, belajar dan sebagainya nggak penting, yang penting masuk. Ini hanya seperti itu aja. Hidup ini yang penting hiburan,
Bagaimana kita ada hiburan, tidak mau belajar. Yang kayak begitu jangan diikuti. Dan akibatnya apa yang terjadi sekarang ini, Indonesia ini yang dikenal oleh orang-orang di luar negeri bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya raya, segala sesuatunya ada, dari emasnya, dari minyaknya, dari timahnya, dari tembaganya, segala sesuatunya ada di Indonesia. Bahkan belakangan ini Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan yang luar biasa, antara lain banyak kalajengking katanya. Kalajengking itu 1 liternya sekian miliar katanya. Biar aja kalajengking katanya di Indonesia ini dijual nanti darahnya 1 liternya sudah mendapatkan miliar-miliaran katanya. Bodohnya orang Indonesia ini terkenal di dunia ini, sehingga orang-orang luar berlomba-lomba untuk memperebutkan, untuk mendapatkan yaitu kekayaan dari Indonesia. Orang Cina datang, orang Amerika datang, orang mana-mana berdatangan ke Indonesia ingin yaitu mengeruk kekayaan orang Indonesia, karena orang Indonesia bodoh, maunya hiburan saja. Kalau ada hiburan sehari semalam pun juga mau nonton gitu. Mungkin tidak hanya sehari semalam, seminggu terus menerus. Di Monas ada hiburan seminggu terus menerus, dangdutan misalnya, akan penuh itu yang nonton itu. Ini bodohnya orang Indonesia. Jadi memang dipiara oleh orang-orang lain bagaimana orang Indonesia supaya bodoh. Supaya bodoh. Karena kalau orang bodoh itu mudah, dia akal-akalin mudah gitu. Nah, kita jangan sampai sebagai orang Islam ini menjadi orang yang bodoh. Agama kita sudah menjelaskan bahwa belajar itu wajib hukumnya. Dan belajar itu batasnya adalah sampai kalau kita ke liang kubur. Selagi kita masih hidup ini, kita masih diharuskan belajar itu. Supaya apa? Orang Islam jangan sampai di pihak yang seperti sekarang ini didolimi, di pihak yang dikuasai oleh golongan lain, sehingga kita ini merasa kesulitan di dalam menjalankan yaitu kehidupan ini karena harta kekayaan direbut oleh mereka, dikuasai oleh mereka. Seperti sekarang ini misalnya tenaga kerja Indonesia mendapatkan yaitu proyek, mendapatkan bantuan untuk bisa membuat sebuah proyek misalnya, yang di situ memerlukan tenaga kerja banyak, tetapi tenaga kerja ini dikuasai oleh orang asing. Indonesia hanya nonton saja, nonton pekerjaan itu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita mampu, kenapa kita minta tolong kepada orang lain? Kenapa kita serahkan kepada orang lain? Kita bisa kelola sendiri. Inilah anak-anak sekalian. Jadi bagaimana belajar ini betul-betul dipikirkan, bagaimana dikondisikan, masing-masing berusaha untuk bagaimana membentuk tadi klub-klub dan sebagainya, sehingga betul-betul kita belajar itu mudah. Pelajaran itu yang sulit, yang selalu diulang-ulang akan menjadi mudah. Kalau misalnya mudah pun, kalau kita tidak pernah baca pun, kita bisa tidak tahu. Maka kita Iqra di dalam Islam, yaitu wahyu yang pertama kali Iqra, suruh baca, itu memang itulah yang harus kita lakukan. Mestinya dengan perintah kita disuruh baca dan sebagainya itu, posisi orang Islam itu lebih pintar, lebih tinggi ilmunya dibandingkan dengan orang non-muslim. Mestinya seperti itu. Tetapi karena orang Islam ini males-malesan, akhirnya seperti ini nasib kita umat Islam di Indonesia ini. Maka supaya ditingkatkan belajar. Di samping tadi usaha-usaha lahiriah yang kita harapkan, kemana-mana bawa buku, ke masjid juga bawa buku, kemana-mana kita baca. Di kelas misalnya pas gurunya tidak ada, gunakan kesempatan itu untuk baca, gunakan kesempatan itu untuk saling
menanya tentang pelajaran. Jangan digunakan untuk tidur, digunakan untuk main. Ini kita manfaatkan. Maka selain usaha-usaha seperti itu, jangan lupa usaha batinnya. Kita tadi akan dihadapkan dengan bulan Ramadan. Hati kita ini akan menjadi terang apabila kita banyak menggunakan waktu kita ini untuk melakukan ibadah. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Allah akan berikan cahaya dalam hati kita. Yang tentunya anak-anak tahu, hati yang gelap dengan hati yang terang ada perbedaan. Yang gelap kita, jangankan hati yang gelap, mata saja apabila gelap, kita tidak tahu apakah di hadapan kita ini sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang justru malah memberikan manfaat. Nggak tahu. Maka pekerjaannya juga selalu ngambang. Bisa saja melakukan sesuatu tetapi justru malah bunuh diri. Ini kalau hati gelap. Tetapi kalau hati terang, kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harganya mahal atau yang mana yang murahan, mana yang berikan manfaat dan mana yang membahayakan, kita tahu itu. Itu baru mata. Baru mata. Bagaimana dengan hati? Kalau hati gelap, sudah tidak ada rasa malu dan sebagainya itu. Tidak tahu persis apa ini pekerjaan ini memberikan keuntungan atau tidak. Pokoknya lakukan saja. Sehingga akhirnya ya dia akan semakin sulit, semakin dia melakukan hal-hal yang membahayakan, akan semakin gelaplah hatinya. Nah, supaya hati kita ini jernih, bagaimana? Kita harus banyak melakukan ibadah. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak baca Al-Quran. Seperti misalnya yang sudah bagi jelaskan pada sebelumnya, seperti baca surat Al-Kahfi. Orang yang baca surat Al-Kahfi oleh Allah SWT akan diberikan sinar, yang kekuatan sinarnya itu dari orang membacanya itu sampai ke Ka'bah sana. Jadi mempunyai kekuatan sinar yang terang sekali. Artinya hatinya akan menjadi terang. Dengan hatinya terang, ketika dia memegang buku, tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Oh, semuanya penting, tetapi ada yang paling penting, dipilih mana yang paling penting. Ketika kita hatinya gelap, pegang buku juga, untuk apa ini buku? Nggak tahu bahwa itu ada gunanya, baca pun tidak. Kadang-kadang ditaruh saja karena hatinya gelap. Ini maka ibadah kita harus tingkatkan. Apalagi ini menjelang Ramadan dan sebagainya, kita harus sudah mulai meningkatkan. Ramadan nanti kita tingkatkan ibadah. Dengan ibadah yang kuat, banyak baca Al-Quran, banyak istighfar, banyak melakukan sholat. Tidak hanya sholat 5 waktunya yang kita lakukan tepat waktu dan jamaah, tetapi sholat qobliyah ba'diyahnya, sholat sunah-sunah yang lain, sholat duhanya, sholat witirnya, misalnya nanti puasa ada sholat tarawehnya, ada sholat duhanya, ada sholat hajat dan lain sebagainya, tasbih, lakukan semua. Maka ini akan mengakibatkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan akan yaitu menjadikan hati kita menjadi jernih. Sebab setiap manusia melakukan perbuatan dosa itu, maka hati itu akan tertutup dengan noda hitam. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka hatinya akan menjadi tertutup dengan yaitu noda-noda hitam itu.
Nah, ketika hatinya tadi tertutup dengan noda hitam, maka hatinya menjadi gelap. Ketika gelap tadi tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak tahu mana yang merah, mana yang putih, juga tidak tahu orang gelap. Tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Maka membersihkannya yaitu dengan cara ibadah tadi. Dengan sholatnya, dengan istighfarnya, dengan baca Al-Qurannya, dengan baca selawatnya, dengan zikir, baca tasbih, tahmid, tahlilnya. Ini yang harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar belajar saja, tetapi kuatkan dengan itu sehingga belajarnya menjadi ringan. Kamu belajar menjadi ringan. Ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang perlu dipelajari, mana yang tidak, menjadi tahu itu. Tetapi kalau ibadahnya lemah, tadi tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, ngambil buku, baca, ditutup, ditanya tidak satu pun tahu yang dibaca tadi apa. Ditanya judulnya apa tadi? Apa ya? Orang baca buku judulnya aja nggak tahu. Apalagi halaman berapa yang kamu baca tadi? Halaman. Nggak akan tahu. Halaman berapa ya tadi? Kadang-kadang karena hatinya gelap ditanya, yang kamu pelajari tadi malam buku apa saja? Nggak bisa nyebutkan. Apa ya tadi malam ya? Ya kayaknya karena hati gelap. Kalau hatinya terang, dia tahu persis, dia ingat persis gitu apa yang dibacanya, ya kemudian buku apa yang dibacanya dan sebagainya, tahu yang dibacanya apa, tahu karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan itu di dalam belajar. Mudah-mudahan anak-anak ini belajar sekarang ini menghadapi ujian ini dibarengi dengan puasa. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik daripada ujian-ujian sebelumnya. Tapi lagi-lagi tadi anak-anak kalau ibadahnya puasa juga tetap saja tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ya sama aja dengan tidak puasa. Ini dibarengi dengan puasa. Saya berharap dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar juga dimudahkan, anak-anak bisa lulus semuanya di dalam ujiannya. Saya berharap tidak ada yang tidak naik gitu, semuanya supaya naik kelas. Andai kata tidak bisa naik kelas, nilainya nggak sampai dan sebagainya, ya mudah-mudahan naik ilmunya. Ini yang kita harapkan. Baik, saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk pada kita semuanya untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang memberkahi hidup kita. Sekian saja. Subhanallah.